Es kuwut, es kuwut, es coklat. Gonya susu. Es coklat pak ya mas? Coklat. Kok warnanya rada abang nggak dicampur kok emang kayak gitu? Oh campur. Ayamnya ngombe susu. Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kali ini kita berkunjung di kandang Bapak Haji Harsono yang ada di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Ya. Kali ini kita akan mereview di mana kandang ini sudah berdiri sekian lamanya dan kita baru sempat membuat video atau berkunjung di kandang Bapak Haji Harsono. Bos buah sekarang menggeluti peternakan ayam boiler. Untuk kandang ini ada 3 lantai dalam satu kandang. Ada 2 kandang, artinya di sini 6 kandang. Terlihat dari penampakan exhaust convent butterfly di kandang B, kita sebut. Kandang B ini 3 lantai dan per lantainya ada 6 exhaust convent butterfly dan lantai 1 ada 5 unit karena terbentur dengan kondisi pagar sekeliling area kandang. 3 lantai, 1 kandang dan ada 2 kandang di mana berdiri bertahap, dan kandang A dengan posisi exhaust di area jalan, jadi ada penahan pembatas angin yang keluar karena di sini ada bau-bau amoniak ataupun bau-bau area di dalam kandang yang terbuang dari sisi luar itu mengganggu di area pembatas jalan. Terlihat inverter yang digunakan di kandang ini karena di sini jalur kelistrikannya 1 pas tetapi menggunakan dinamo 3 pas, jadi menggunakan alat bantu yang disebut inverter ya. Untuk kandang A di sini menggunakan convent fiber di mana 3 daun kipas yang difungsikan di kandang A ini. Tepatnya di Kebon Gembong, Weleri, Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ya, Desa Kebon Gembong di sini sinyalnya agak cukup minim karena dikelilingi oleh pegunungan yang cukup asri. Dan di siang hari ini kita membuat video di kandang Bapak Haji Harsono yang sudah lama menggeluti usaha buah, sekarang menggeluti usaha peternakan ayam boiler. Langsung saja untuk kondisi kandang di sini 3 lantai
tanpa tirai buka tutup. Jadi di sini langsung tirainya paten. Kita langsung masuk di area lantai 1, di mana kandang ini berdiri dengan sistem panggung. Bisa kita lihat tadi penampakan di awal untuk kandang A dan kandang B sistem panggung. Jadi lantai satunya tanpa menyentuh tanah atau cor. Kondisi di dalam kandang terdapat terpal tirai atau tirai paten di sini. Posisi luar itu warna biru dan di dalam warna orange. Dengan warna orange dipadukan penerangan lampu berwarna cukup kuning, itu cukup menghangatkan di area ruangan kandang ayam close house. Jadi penampakan penerangan di sini cukup terang, dan di sini menggunakan super feeder manual dengan kapasitas 6 hingga 7 kilo dalam satu unitnya. Terdapat rel pembantu untuk anak buah kandang atau yang sering disebut APK. Di sini setiap lantainya ada rel gantung untuk membantu APK dalam melaksanakan pekerjaannya. Kita bahas dari exhaust. Dengan usia ayam yang sudah cukup besar, 5 unit on dalam kondisi aduh, kesenggrok guys, sorry. Kita lanjut. Untuk kondisi exhaust 5 unit on, ayam cukup nyaman karena di area pageruyung yang kondisi lebih dingin dibanding area dekat laut ya. Di area Weleri yang dekat laut itu ada beberapa kandang, di sana suhunya cukup ekstrim, lebih stabil di area pagar gembong ini ya, atau di pageruyung gitu ya. Untuk kekurangannya di area dingin itu kondisi sekam kelembapannya itu lebih tinggi. Makanya di kandang ini sudah difikirkan atau diprediksi kelembapan tinggi. Maka dari itu untuk menghindari kelembapan di area sekam itu dibuat kandang panggung gitu ya. Jadi plus minus dari kandang panggung ataupun kandang postal plester langsung itu ada nilai plus minusnya. Dan di video kali ini kita akan membahas dari segi tempat pakan. Sudah jelas menggunakan tempat pakan super feeder yang sekian tahun kita support, dan baru kali ini kita mampir di kandang ini karena permintaan Pak Haji kandangnya agar masuk di channel YouTube Jinggo Farm. Kali ini kita lanjut untuk tempat pakan. Di sini ada 6 len dalam satu lantainya, dan nipple drinkernya ada 4 lajur atau 4 len. Pembahasan rel gantung di sini untuk membantu APK itu sangat-sangat membantu, di mana kandang ini berdiri panjang 70 dengan lebar 12 meter dan dikali 3 lantai ada 2 kandang. Itu kurang lebih populasi per kandang itu 36.000 hingga 40.000 ekor, dan dikali 2 kurang lebih sekitar 72.000 hingga 80.000 ekor. Lanjut, untuk lantai 1 sudah kita perlihatkan di area exhaust. Baik lantai 1 ada exhaustnya ada 5 unit yang on,
dan tempat pakan super feeder serta nipple drinker 4 lajur. Kita lanjut di lantai kedua dengan kondisi mungkin hampir sama dengan kondisi super feeder manual. Bisa kita lihat ayamnya cukup nyaman, dan karena di sini saya sendiri, jadi untuk membuka pintunya agak cukup berat ya, karena di dekat exhaust. Dengan pintu panen di sini ada 2 pintu, baik area depan maupun area belakang. Nah, berhubung saya melalui pintu belakang itu dekat dengan exhaust, artinya tarikan exhaust cukup kencang dan cukup bagus untuk sirkulasi udara di setiap ruangannya. Sama masih ada rel gantung, di mana di lantai 2 ini juga memiliki rel gantung dengan kondisi dekat pintu. Artinya setiap lantainya ada rel gantung untuk membantu APK. Ya, terlihat dari penampakan exhaust di sini dilengkapi dengan climate control Punos 207 setiap satu lantainya. Dan di sini ada 6 unit exhaust, 5 on, 1 off, dan dibantu oleh inverter untuk merubah arus, di mana jalur 1 pas atau yang sering disebut 220 volt itu untuk merubah dinamo yang mana akan diaplikasikan di kandang ini dengan dinamo 3 pas atau yang sering disebut 380 volt. Itu artinya nanti inverter akan bekerja dan merubah voltase yang mana 1 pas merubah menjadi 3 pas. Gitu ya, dari penampakan di lantai 2, di sini ayamnya juga cukup nyaman, tidak ngorok dan tidak mangap-mangap gitu ya. Artinya kondisi ayamnya cukup stabil dan bagus, dengan bobot yang baik, dengan kondisi sekam yang kering. Itu membuat ayam itu nyaman. Semoga nanti akan segera dipanen. Ayamnya sudah 2,5 atau 2,6 up gitu ya. Dari penampakan di video kali ini terlihat sekali ayamnya sangat nyaman sekali dengan kondisi sekam ataupun sirkulasi di kandang close house. Gitu, dari penampakan tempat pakan masih sama menggunakan super feeder new APC, dan di sini nipple drinker cup berwarna kuning dan orange. Dari penampakan di lantai 2 hampir sama dengan lantai 1 ya, dengan kondisi yang padat yang nantinya akan dipanen, panen raya setelah penjarangan untuk mengurangi populasi atau kapasitas di kandang ini. Terima kasih Pak Haji Harsono yang sudah mengizinkan membuat video atau permintaan beliau untuk memasukkan di channel Jinggo Farm. Dan kesempatan kali ini kita buat dan kita dokumentasikan agar nantinya akan mendapat hasil yang baik, akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan Pak Haji Harsononya sumringah gitu ya. Nah, kita lanjut dari kondisi lantai 2, karena berhubung di sini sama penggunaan tempat pakan manual, baik lantai 1, lantai 2 dan akan menuju lantai 3, itu kurang lebih kondisi ayamnya hampir sama. Di sini kita akan membuka pintu lantai 3-nya yang cukup tinggi dari
lantai dasar kurang lebih ketinggiannya 6 meter, dan di lantai 3-nya itu ketinggian plafon hanya 175 cm. Ya, cukup pendek. Jadi volumenya tidak terlalu banyak. Di sini di lantai 3 nanti kita akan masuk, dan di sini ada kegiatan ABK yang habis memberikan pakan secara manual. Nanti kita tunjukkan di sini ada alat bantu untuk membawa pakan ke lantai 3. Karena kalau digotong secara manual itu menyusahkan atau mempersulit ABK dalam bekerja. Ya, nantinya kita akan melihat alat bantu di kandang ini. Saya sarankan sih Pak Haji Arsono harus mengadakan main hopper di mana pakan hanya di lantai 1, dan nanti akan mengangkat secara otomatis atau dibantu dengan dinamo motor yang menuju ke lantai 1, baik lantai 2 ataupun lantai 3, untuk memudahkan ABK dalam bekerja. Ya, gitu. Dari penampakan di video ini, di 3 lantai paling tidak ada alat bantu untuk menggotong atau membawa pakan dengan berat 50 kilo dalam satu karungnya. Dan kandang 3 lantai ya cukup tinggi dari bawah, kurang lebih sekitar 6 meter ya dari lantai dasar. Nah, di sini terlihat rak untuk rel keretanya itu pendek, dan di sini plafon menggunakan Lucky Star, brand Lucky Star dengan made in Korea, cukup bagus dan kondisinya cukup aman. Dengan plafon pendek itu sirkulasi udaranya cukup mengena ya di permukaan kepala saya, karena ketinggiannya hampir sama. Jadi dengan kondisi rel lebih pendek, artinya kalau melewati rel itu harus membungkukkan dada ataupun bagian kepala. Kalau tidak ya lumayan nih kejedot. Itu ya. Dari penampakan lantai 3 dengan kondisi plafon 175 cm dengan dinding dilengkapi dengan wear mesh menggunakan besi yang cukup rapi dan pastinya sejajar. Jadi terpalnya itu bisa awet hingga 2-3 tahun ke depan. Semoga nanti akan membuat video kembali di mana kondisi ini sudah berjalan baik 3 tahun ataupun 4 tahun. Ini kandang kurang lebih sekitar 2-3 tahun baru berkunjung ke sini, baru dikasih kesempatan ke sini oleh Bapak Arsono yang ada di tempat. Berhubung beliaunya masih di luar kota, jadi tidak bisa ngobrol-ngobrol atau sharing di dunia ayam boiler pengalamannya beliau. Tetapi dengan tidak adanya beliau, kita bisa melihat kondisi kandangnya 3 lantai, ada 2 kandang, dan penampakan di lantai 3-nya. Di sini ada slogan wong jujur iku berkah. Jadi anak kandangnya jika sikapnya itu jujur, memiliki keteguhan dan kepercayaan dalam bekerja di kandang ini, nantinya hasilnya berkah dan barokah gitu ya. Dari kesempatan vlog kali ini di lantai 3 yang cukup tinggi, saya juga agak keju ini, agak takut jatuh ke bawah karena kandangnya cukup tinggi ya, baik 3 lantai adapun 4 lantai yang lebih dari tinggi kandang ini. Juga saya pernah merasakan experience di atas ya, untuk melihat ke bawah itu cukup
mengerikan gitu. Nah, penampakan di tirai samping karena tidak menggunakan tirai buka tutup, artinya plafon di sini untuk menghindari jebretan atau benturan terpal baik exhaust saat menyala baik mati ataupun hidup, itu biasanya ada bentakan atau sentakan terpal. Nah, di sini ada penahan seling atau tali untuk menghindari itu. Jadi agar ayamnya itu saat kondisi brooding itu tidak terlalu kaget dengan kondisi terpal yang ada sentakan berbunyi seperti itu. Nah, di kandang B kita review. Untuk kandang A kurang lebih sama karena di sini tempat pakan dulu order untuk 2 kandang dan disiapkan, di mana di kandang ini hampir sama kurang lebih. Jadi untuk kebutuhan kandang ini dari tangga juga ada ide masukan. Itu dari tangga ada terpal penahan atau penahan kotoran yang akan saat berjalan gitu ya. Nah, dari penampakan kandang A ataupun kandang B itu panggung dan kurang lebih sekitar setengah meter dari lantai, yang mana untuk menghindari kelembapan di area dalam. Dan setengah meter ini terlihat cukup bersih dari irigasi baik kotoran ataupun air ya. Bisa kita lihat dari kondisi lantai bawahnya, untuk menghindari kotoran ataupun sejenisnya bisa menimbulkan hama baik tikus ataupun ular. Dengan kondisi yang bersih, dengan hati yang jujur, itu tempat kerjanya jadi adem gitu ya. Nah, dengan situasi dan kondisi lingkungan di sini yang cukup sejuk, langit berawan berwarna biru, cukup terang. Kita lanjut di area cooling pad. Area cooling pad di sini menggunakan Getter Galvalum, kondisinya tipis ya. Jadi 2 tahun berjalan itu korosi atau bocor. Nah, Getter di sini 3 meter. Barang ini di luar dari saya karena punya Jinggo Farm itu lebih tebal 0,8, tetapi harganya memang lebih mahal. Dan kondisi Getter di sini 3 meter setiap tangkainya itu kondisinya tipis. Jadi dengan usia berjalannya waktu itu Getter di sini korosi atau kropos. Bisa kita lihat nanti untuk video akhir. Dan kandang B menggunakan Getter Galvalum 0,3 mungkin 0,25, dan kandang A itu menggunakan Getter talang air. Jadi talang air yang dengan lebar 12 cm itu dimodifikasi menggunakan besi siku untuk penahan cooling padnya, dan ketebalan cooling pad itu kan 15 cm. Jadi dia agak membentang sedikit, tetapi dikuatkan dengan besi siku untuk penahan cooling pad baik area bawah ataupun area atas. Dan di sini tanpa menggunakan pipa 3/4 ataupun setengah, di sini difungsikan menggunakan embun penghujan ya. Jadi sistemnya sistem dryer atau sistem menggunakan embun. Jadi cooling pad itu tidak bisa basah merata, kecuali sistem dryernya itu bisa dipastikan tidak tersumbat oleh kotoran ataupun lumut. Nah, bisa kita lihat dengan kondisi spuyernya itu kotor, bisa menyumbat air
yang mana harus membasahi cooling pad. Tetapi di sini kondisinya tidak merata, di area lantai 3 saja itu yang merata, dan sisi kanan dan sisi kirinya juga tidak begitu merata. Kurangnya sistem dryer atau spuyer itu begitu. Oke, gitu ya. Dari penampakan cooling pad cukup jelas, dan kita lanjut untuk kelistrikan di kandang ini. Dari kelistrikan di sini satu pas dengan voltase 220, kita cek ada 6 lonceng, artinya satu lantai untuk satu kandang ya, satu lantai untuk satu lonceng. Dan di sini 11.000 dengan 6 blower. Kita cek 41 enter untuk mengetes di mana voltase normal. Nah, di sini ada 225 dengan kondisi exhaust menyala 5 unit. Itu cukup baik ya, artinya di atas 200. Dan kita cek satu persatu, nilainya sama, artinya di sini voltasenya bagus, trafonya dekat kandang. Dan video ini saya akhiri, dan terima kasih. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe, salam sukses Pak Haji Harsono yang ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih.